hari ini kita dipertemukan oleh Allah dengan hari Jumat, hari yang paling mulia di antara hari dalam seminggu. Oleh sebab itu, mari kita gunakan dengan sebaik-baiknya untuk meraih ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, saya ingatkan hari ini di sekolah ada kegiatan infak Jumat. Mari semuanya berinfak, berapapun jumlahnya, lebih banyak lebih baik untuk melanjutkan pembangunan masjid kita yang sekarang untuk yang sebelah timur sudah hampir selesai. Kemudian saya pesan kepada kalian semua yang laki-laki, hari ini Jumat ada kewajiban untuk anak laki-laki melaksanakan sholat Jumat sebagai pengganti dari sholat zuhur. Tak baleni. Hari ini yang laki-laki berkewajiban untuk melaksanakan sholat Jumat sebagai pengganti sholat zuhur. Tidak cukup hanya melaksanakan sholat zuhur tanpa melaksanakan sholat Jumat. Jadi yang tidak ada halangan. Tetapi bagi yang sudah melaksanakan sholat Jumat sudah tidak usah melaksanakan sholat zuhur. Ingat, kalau sudah masuk masjid, sudah datang di masjid, segera masuk ke masjid, kemudian sholat dan menunggu khotbah dengan tenang, dengan berpikir. Jangan sampai kamu di masjid jagungan, naik pojokan, masuk ngalor, masuk ngitan, guyon, naik beduk dan lain sebagainya. Jangan sampai itu terjadi. Anak-anak, pesan hari ini, kita sebagai makhluk sosial, anak-anak, tidak mungkin kita hidup sendiri. Kita mesti punya teman, dan teman itu sangat berpengaruh terhadap kehidupan kita. Di mana kita berteman, di mana kita hidup, biasanya seperti itulah kehidupan kita. Maka untuk anak-anak yang pernah belajar di madrasah diniyah, kemudian pernah belajar taklim muta'alim, di sana ada salah satu bait yang berbunyi dalam bahasa Indonesia, bahasa Jawanya, yen ono kanca ala lakune dan sehono, yen ono kanca bagus tinggal kancang ono. Jadi bait syair itu simpel sekali, yang mengingatkan kita sebagai orang, sebagai anak, bukan hanya anak sebenarnya, juga kepada orang-orang dewasa. Ketika ada teman yang baik perilakunya, itu harus kita temani, kita mendekat kepadanya. Ya, tetapi kalau ada teman yang jelek perilakunya, itu harus kita tinggalkan. Karena apa, anak-anak? Di mana kita berada, di situ kita terpengaruh. Ya. Di bait selanjutnya di sana disebutkan teman yang baik, teman yang jelek itu kita akan terbawa jelek. Tapi kalau teman yang baik itu akan membuat kita mendapatkan petunjuk. Oleh sebab itu, anak-anakku yang sekarang ini punya circle jelek, punya lingkungan teman yang jelek, yang waktu sholat tidak sholat, malah kalau temannya sholat dilok-lok nih. Kalau malam punya teman tidak mau belajar, malah tongkrongan, ya, malah kadang-kadang ajak mengambil milik orang lain, itu harus ditinggalkan.
Bagaimana kuatnya teman anak-anak? Begini, saya berikan contoh. Kalau kalian datang di sebuah acara, kalian bukan apa-apa, tapi kalian bersama rombongan. Karena di sekolah, saya gambarkan saja, kamu berada berjalan di belakang kepala sekolah. Acara sudah hampir dimulai, sudah penuh. Kalau masuk sendiri sulit, tapi kalau kamu berada di belakang kepala sekolah, walaupun kalian bukan apa-apa, pasti kamu mendapat akses yang sama dengan kepala sekolah. Kenapa? Karena kamu pada waktu itu kelompoknya kepala sekolah. Tapi berbeda sekali kalau kalian berada di bawah atau di belakangnya pengacau, kira-kira kalian juga ikut dipukul. Kenapa? Karena kelompokmu kelompok yang jelek. Oleh sebab itu sekali lagi anak-anak, ayo kita pilih teman-teman yang baik. Ya, kita pilih teman-teman yang baik. Di dalam Al-Quran ada sebuah kisah anak-anak. Anjing ini berteman dengan orang hebat, orang yang meninggalkan negaranya, meninggalkan kotanya karena ingkar terhadap sebuah kemungkaran yang dilakukan oleh rajanya. Jadi ada sekelompok pemuda, ada yang mengatakan 7 orang, itu meninggalkan kotanya karena pemimpin daerahnya itu berbuat mungkar. Dia tidak mau dipaksa untuk melakukan kemungkaran. Dia menyisir ke sebuah gunung, ke sebuah gua. Sampai di jalan ada anjing yang mengikuti. Anjing ini akhirnya menunggui orang-orang hebat yang berani meninggalkan kemungkaran ini. Sampai sekian tahun dia berada di gua. Di dalam Al-Quran dikisahkan, maka ada hadis yang menyatakan anjing ini nanti akan masuk surga. Jadi salah satu binatang yang bisa masuk surga itu adalah anjingnya Ashabul Kahfi. Dia anjing, tetapi karena mengikuti seorang yang baik, mengikuti kelompok yang baik, dia akhirnya bisa masuk surga. Begitu hebatnya mengikuti orang-orang yang baik. Oleh sebab itu sekali lagi, kalau kamu bertemu dengan teman yang jelek, tinggalkan, tidak usah ikut. Kalau berani diingatkan dengan cara yang baik, tetapi kalau tidak berani dan tidak mampu, cukup meninggalkan saja. Itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih. Setelah nanti kalian ada kegiatan Jumat bersih, ada infak Jumat dilaksanakan, Jumat bersih dilaksanakan.